Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfiana Fauziah Nur Cahyani, selaku moderator pada sesi debat kali ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kedua tim debat pada hari ini. Tim yang bertindak sebagai tim pro adalah Mutia Zulfa Safira sebagai pembicara pertama, dan Kurnia Ratri Akla sebagai pembicara kedua. Lalu, tim yang akan bertindak sebagai tim kontra adalah Adela Azari Putri sebagai pembicara pertama, dan Ronaya Aldira Dwi Cahya sebagai pembicara kedua. Kemudian, mosi pada sesi debat kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa merokok dapat menyebabkan kualitas anak bangsa menurun. Baik, untuk memulai sesi debat kali ini, dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Oke, saya Mutia Zulfa Safira. Saya dari tim Pro 1. Kita mulai aja ya. Jadi, negara Indonesia itu memiliki bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia hanya sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari, asli. Selain itu, ada banyak juga kata dalam bahasa Indonesia yang belum kita ketahui makna ataupun artinya secara harafiah. Jadi, menurut Sukendro 2007, rokok adalah sebuah tradisi kolonial yang secara langsung menjadi suatu adat dan tradisi yang mengakar kuat bagi kebanyakan orang di Indonesia. Rokok mempunyai tingkat popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat. Dibuktikan dengan konsumsi rokok di Indonesia yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Anak bangsa adalah tunas potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, mendapat kesempatan seluas-luasnya. Jadi, Kementerian Kesehatan menyebutkan Indonesia menghadapi ancaman serius akibat peningkatan jumlah perokok, terutama kelompok anak-anak dan remaja. Peningkatan perokok pada remaja usia 15-19 tahun meningkat dua kali lipat dari 12,7%. Pada tahun 2001 menjadi 23,1%. Pada tahun 2016 dan terus berlanjut sampai sekarang. Jadi menurut saya akibat merokok kualitas anak muda yang tercatat sebagai usia produktif akan menghadapi moralitas dini. Memang sudah sangat memprihatinkan, terlebih menambah ke anak minus bangsa. Gimana tim kontra? Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro untuk argumennya. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Menurut kami tidak dapat menyalahkan rokok dalam hal kualitas seseorang, bahkan seorang tidak pernah merokok pun dapat memiliki IQ rendah, dan seseorang perokok berat bisa jadi orang yang jenius. Itu semua tergantung dari ilmu yang ia serap, kemampuan otaknya, kesehatan otaknya. Kesehatan memang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Namun tidak bisa disimpulkan bahwa perokok adalah manusia dengan kualitas rendahan. Sudah. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk argumennya. Selanjutnya bisa dilanjutkan, maksud saya bisa dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator. Menurut kami di kalangan remaja usia 15-19 tahun, sebesar 38,4% laki-laki dan 0,9% perempuan menurut data Riskesdas tahun 2010. Data Global Youth Tobacco Survey atau GYTS tahun 2009 menunjukkan 20,3% anak sekolah usia 13-15 tahun itu merokok. Perokok pemula usia 10-14 tahun naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, dan naik sekitar 9,5 pada tahun
2001 menjadi 17,5% pada tahun 2010, menurut data Riskesdas tahun 2010. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator. Saya dari tim kontra ingin menyampaikan pendapat kami bahwa kami setuju bahwa merokok dapat menurunkan kualitas bangsa, tapi merokok itu dalam segi kesehatan dapat menurunkan kualitas anak bangsa. Tapi dalam kualitas pendidikan atau keberhasilan untuk anak bangsa itu tidak bisa diukur dari merokok. Karena dapat dilihat beberapa banyak tokoh yang merokok tidak menurunkan kualitasnya seperti Soekarno, karena beliau pun merokok karena beliau merokok, jadi kualitas dia sebagai presiden pun tidak turun kan. Di sana juga dapat dilihat bahwa tetap pemikiran dari Bung Karno itu tetap maju gitu. Nah, kemudian merokok itu memang membahayakan bagi para perokok, mendukung dan mengikuti peraturan dari Kemenkes pengembangan, implementasi dan monitoring. Karena kami sadar dan merasa bertanggung jawab. Karena merokok itu mungkin memang merugikan bagi orang lain maupun merugikan dari diri sendiri. Tapi untuk kualitas keberhasilan itu tidak dipengaruhi oleh merokok. Karena kualitas itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, keluarga, atau lingkungan sekitar atau keluarga gitu kan. Nah, dari situ kita dapat lihat bagaimana cara seorang perokok, walaupun dia berada dari keluarga yang bagus dan serta lingkungan yang bagus, maka kualitas dari dirinya sendiri pun akan tetap bagus walaupun dia merokok, walaupun dia juga berada dalam lingkungan yang buruk, tapi jika dia mampu memanage pikirannya sendiri pun dia juga dapat meningkatkan kualitas bagi anak bangsa itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk penyampaian argumennya. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk pembicara pertama dari tim pro untuk menyampaikan argumennya kembali. Terima kasih moderator. Jadi merokok sangat berbahaya, tidak baik untuk kesehatan dan tidak disukai banyak orang. Bahkan banyak orang di kemasan merokok pun dituliskan banyak merokok seperti kanker, impotensi, serangan jantung, gangguan kehamilan, dan janin. Jadi apabila senang warga Indonesia merupakan perokok berat, sudah pasti kualitas saya cara berpikir akan menurun. Sebab merokok tidak baik untuk kesehatan. Dengan menurunnya cara berpikir, orang tersebut otomatis hasil kerja tersebut tidak akan maksimal. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa semua perokok berat adalah anak bangsa dengan kualitas yang tidak maksimal. Ya. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro untuk penyampaian argumennya. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pembicara pertama dari tim kontra untuk penyampaian argumennya kembali. Sekali lagi, pembicara pertama dari tim kontra bisa dipersilahkan untuk menyampaikan argumennya kembali. Sekali lagi saya ingatkan untuk pembicara pertama dari tim kontra dipersilahkan untuk menyampaikan argumennya kembali.
sih? Udah habis nih. Itu udah dibahas. Jadi, menurut kami, tidak dapat menyalahkan rokok karena kualitas seseorang itu tergantung dari lingkungan sekitar dan keluarga. Dan ilmu ketika pendidikannya. Jadi, tidak bisa dikaitkan dengan rokok. Seperti itu. Sudah. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk penyampaian argumennya. Selanjutnya bisa dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumennya kembali. Baik, terima kasih. Sekali lagi, menurut kami, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Hak tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 25H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan adalah merokok. Merokok selain berbahaya bagi diri sendiri, juga membahayakan kesehatan orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain atau aron. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro untuk penyampaian argumennya. Selanjutnya, dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya kembali. Baik, terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan oleh speaker 1 dan 2 baik dari tim pro atau tim kontra, memang benar karena rokok itu tidak diperbolehkan untuk usia 20 ke bawah. Maka itu di sini perlunya ada lingkungan yang mengawasi untuk anak-anak yang berada di umur di usia 20 ke bawah. Dan bahkan di minimarket pun memerintahkan untuk yang mengonsumsi rokok itu umur 20 ke atas. Dan seperti yang telah saya sampaikan tadi, untuk kualitas yang menurun itu bukanlah kualitas dari segi keberhasilan dari setiap anak, tapi dari segi kesehatan yang dapat menurunkan kualitas kondisi dari setiap orang maupun anak. Cukup sekian dari saya, tim kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk penyampaian argumennya. Baik, saya akan mengucapkan terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan argumen debatnya pada hari ini. Debat hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan kedua tim untuk melaksanakan debat pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore juga. Sore guys.